karena sangat parah ya. Besar sekali. Oh, kasihan. Bajai mampet. Ini sudah parah sekali. Ya Allah. Dan sebagian kendaraan sudah tidak ada yang berani masuk lagi ke RE Marta Dinata karena emang parah sekali banjirnya. Ini banjir roobnya teman-teman. Ampun. Jangan Pak, mampet nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kondisi air rob ya di pesisir utara Jakarta, karena memang dari tanggal 29 Desember hingga tanggal 3 Januari itu akan terjadi banjir rob. Maaf, bukan banjir rob ya, air rob yang bisa mengakibatkan banjir rob kalau tidak diantisipasi dengan baik. Salah satunya adalah di kawasan Stadion JIS ya. Maaf, bukan kawasan tetapi wilayah Stadion JIS ya. Kalau kawasan berarti sudah masuk ke dalam. Dan ini banjirnya teman-teman tidak masuk ke kawasan Stadion JIS, tapi wilayah ataupun di sekitaran Stadion JIS ya, tepatnya di Jalan RE Marta Dinata, itu terjadi kebocoran tanggul yang mengakibatkan banjir rob di Jalan RE Marta Dinata. Dan saat ini air robnya kembali naik, dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sudah mengantisipasi ya, beberapa bagian ya sudah disiapkan semacam jalur air. Jadi aliran air yang dari RE Marta Dinata itu bisa langsung masuk ke gorong-gorong ya. Terus nanti akan berbelok sebelah kanan sana, dan sana itu ada rumah pompa BMW milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, teman-teman. Oke, kita akan jalan-jalan sebentar ya. Jadi di tanggal 15 Desember kemarin itu banjirnya cukup parah ya, sampai masuk ke bawah Ram Barat, dan itu sejarah teman-teman. Parah sekali pada saat itu ya, tanggal 15 Desember, karena memang waktu banjir tersebut juga banyak aliran air yang nggak bisa dialirkan. Salah satunya di sini ya, karena kemarin itu di sini tuh masih ketutup teman-teman, masih ketutup karena aliran air yang menggenang di situ itu nggak bisa masuk ke gorong-gorong. Akhirnya dibukalah menggunakan eskavator ya, dihancurkan dan dialirkan masuk ke dalam gorong-gorong ini. Dan insya Allah banjirnya ini prediksi saya tidak akan separah seperti tanggal 15 Desember kemarin, karena banyak sekali sudah jalur-jalur air yang dibukakan ya oleh pemerintah kita. Dan saya sudah mempersiapkan nggak pakai sendal. Sebenarnya sekarang ini saya mau masuk kantor teman-teman, cuma karena saya habis ngeliput rumput. Nah ini rumput nih. Banyak yang menanyakan rumput ya. Oke, nanti habis video ini saya akan upload tentang rumput juga ya. rumput lagi. Aduh. Dan yes, ini ya jalur airnya yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita ya. Jadi ini sih penanganan sementara teman-teman, bukan penanganan utama ya. Karena nanti penanganan utamanya itu ini bocoran juga untuk kalian ya, bahwa dinas terkait ya. Dinas ini berarti Pemda ya teman-teman ya. Kalau kementerian berarti pemerintah pusat. Jadi dari dinas itu sebenarnya sudah menyurat ke Kementerian PU untuk dilakukannya peninggian jalur jalan raya di RE Marta Dinata ini, karena memang jalan RE Marta Dinata ini jalan rayanya itu sudah lebih rendah daripada daripada Kali Ancol itu sendiri. Sehingga ketika ada luapan Kali Ancol, itulah yang mengakibatkan rembes atau dia masuk dari Strom Inlet. Strom Inlet itu adalah jalur air ya. Nah yang ini di pinggir jalan ini, dia bisa masuk teman-teman kalau Kali Ancolnya itu lebih besar airnya ya. Seperti ini kalau kita lihat ya, airnya sudah hampir lebih tinggi daripada daratan ataupun jalan raya. Seperti itu. Nanti kita akan coba jalan-jalan ke sana ya. Sudah ada beberapa bagian Strom Inlet
menjadi air laut ini masuk ke daratan, teman-teman. Dan ini Kali Ancol ini muara ya, teman-teman ya, pertemuan antara laut dan hilir dari sungai-sungai di Jakarta. Dan di sini juga sebenarnya, teman-teman, terjadi land subsidence sebenarnya, ataupun penurunan tanah ya. Trotoar ini sebenarnya itu tingginya segini nih. Cuma karena memang terjadi penurunan tanah yang parah sekali di Jakarta Utara ini, sehingga ambles dia turun ke bawah nih. Ini dia ambles, mengakibatkan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan aliran air laut ini masuk ke daratan. Halo Pak, Pak sudah disiapkan persiapan apa nih dalam menyambut air laut? Aduh, ini lagi. Nama dulu, nama dong, nama. Saya Meki. Bang Meki, Ya, dari SDA Jakarta Utara. Jakarta Utara, Sudin ya? Ya, Sudin. Nah, Bang Udin, persiapan apa nih dalam menyambut air laut di Jakarta Utara, khususnya di Jalan R.M. Marta Dinata? Ya, kita tinggal tunggu aja debit air naik ya, baru kita pompa. Karena pompa ini nggak bisa buat pompa berapa senti air ini. Oh, harus dalam? Harus dalam baru dia bisa, karena ketinggian pompa ini sampai 1 meter. Oh gitu. Nah, berapa kemampuan pompa? Ini kemampuan pompa 200 ya. 300 per detik. 300 liter per detik? Oh, 100 liter per detik. 300 liter per detik ya? Itu ada 100 liter per detik. Itu ada berapa pompa? Ini cuma Satu. Hari ini rencana ada berapa pompa yang datang? Kurang tahu nih, mudah-mudahan datang yang dari Priok. Dari Priok ya, sudah dikoordinasikan ya? Ya. Apa yang mau disampaikan kepada warga Jakarta yang ingin melewati Jalan R.M. Marta Dinata, Bang Udin? Nah, kalau menurut saya sih hati-hati aja, karena jual air begini kan tahu sendiri takutnya kecelakaan atau apa gitu. Atau mati mesin motor seperti itu nah. Dan menghindari mungkin Bang ya jalan sini ya. Menghindari supaya jangan sampai ada insiden lah. Itu aja, Bang. Baik. Makasih Bang ya atas informasinya. Dan itu tadi ya dari teman-teman Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, sangat lincah sekali, gercep, sudah hadir loh pagi hari, dan beliau mengatakan belum bisa menurunkan jurus andalan dari SDA nih, pompanya ya, karena pompa itu ketinggiannya 1 meter, jadi menunggu aliran air yang cukup tinggi dulu baru pompanya bisa berfungsi. Mudah-mudahan aja nggak sampai tinggi ya, jadi pompanya nggak usah dipakai gitu loh maksud saya. Oke, saya akan mengajak kalian ke ujung sana. Jadi kemarin itu kebocorannya itu dari sisi sini teman-teman, sela-sela sini nih. Waktu tanggal 15 Desember ya, itu cukup parah. Cuma ini belum terlalu parah sih karena masih on the way. Di sebelah mana ya? Ada di sebelah sana tuh ya, agak dalam, agak parah bocornya. Dan di sini sudah semakin tinggi ya airnya. Di mana ya tadi saya lihat kebocorannya? Pokoknya sekitar sini nih. Jadi masuknya itu dari Strom Inlet, teman-teman.
kayaknya strom inletnya sudah ketutup sama, oh itu sana kelewat mana ya? Kayaknya strom inletnya udah ketutup dengan ketinggian air, teman-teman. Dan teman-teman Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berusaha untuk menahan ya, ini ada SDA tulisannya. SDA DKI Jakarta sedang berusaha untuk menahan lajur air ya, meskipun sepertinya kurang maksimal, tapi paling tidak ada bentuk usaha dari pemerintah daerah kita ya. Sembari menunggu dari Kementerian PU, mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasikan pembangunan Jalan RM Marta Dinata ya, karena seperti yang di awal saya bahas bahwa dari dinas terkait sudah menyurat ke Kementerian PU dan sedang menunggu jawaban terhadap surat tersebut. Mudah-mudahan dibalas ya, karena Jalan RM Marta Dinata ini dan Kali Ancol ini teman-teman masuk tupoksi pemerintah pusat. Dan airnya semakin lama semakin naik ya. Dan ini kalian yang lewat sini harus hati-hati, karena minimal korosi yang akan ataupun karatan yang akan menghantui kalian kalau lewat Jalan RM Marta Dinata ini ya. Meskipun kalian berhasil melewati ini, tapi siap-siap kalau kalian nggak langsung cuci motor kalian, sudah bisa dipastikan siap-siap karatan. Karena ini air laut ini yang naik teman-teman, bukan banjir. Jadi permasalahan sebenarnya banjir di Jakarta itu cukup unik tahu. Jadi meskipun tidak ada hujan gede, saat ini nggak ada hujan gede ya teman-teman, cuma karena memang permasalahan utama saudara kita di pesisir utara Jakarta itu adalah air rob, banjir rob, maka
saudara kita tuh lebih was-was ketika sudah yang pesisir ya, pesisir utara Jakarta ini, dia aduh, lebih was-was ketika ada aerob. Aduh, sakit, aduh. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya berikan ya. Update terkini di jam 7 pagi, banjirop sudah naik, aerob sudah naik, yang mengakibatkan sedikit wilayah Jalan RM Marta Dinata itu terkena banjirop, dan mudah-mudahan permasalahan ini cepat berlalu ya. Salah satunya Jalan RM Marta Dinata semoga cepat direspon oleh pemerintah pusat kita ya, dari Kementerian PU untuk meninggikan Jalan RM Marta Dinata, dan juga mungkin diperbaiki yang bolong-bolong ya, bocor-bocor, sehingga ketika aerob naik itu tidak mengakibatkan banjirop. Dan tentunya kita sebagai manusia yang hidup dan mati di dunia ini, di bumi ini, harus bekerja sama dengan bumi ini, yaitu jangan membuang sampah sembarangan, karena itu akan membuat tersangkutnya aliran sampah di gorong-gorong ya. Terus stop illegal logging, karena itulah yang menjadi penyebab panas bumi terus naik, sehingga mengakibatkan kutub utara dan kutub selatan itu mencair esnya, dan ketika esnya sudah mencair pasti menambah air di lautan dan mengakibatkan lautnya semakin tinggi. Dan juga kurangi penggunaan air tanah teman-teman, karena air tanah ini juga menjadi salah satu penyebab utama land subsidence ya, ataupun penurunan tanah setiap tahunnya itu 10 hingga 18 cm yang terjadi di pesisir utara dan barat. Kenapa utara dan barat ini lebih dominan? Karena pohonnya di utara dan barat ini sudah ya bisa dikatakan sisa 20 hingga 30%, berbeda dengan selatan dan timur. Karena selatan dan timur ini, wilayah Jakarta Selatan dan Timur ini pohonnya lebih banyak teman-teman, jadi penyimpanan airnya itu lebih banyak. Nah ini lagi yang saya sampaikan tadi, stop illegal logging, karena manfaat pohon itu sangat banyak sekali manfaatnya. Bisa menyimpan air, bisa mengurangi polusi udara, bisa mengurangi abrasi dan lain sebagainya. Jadi kita manusia wajib kudu harus bekerja sama dengan bumi ya. Kita rawat bumi kita baik-baik, karena di mana lagi kita mau tinggal di dunia ini kalau kita tidak merawatnya dengan baik-baik teman-teman. Jadi yuk sama-sama mawas diri, karena sesungguhnya musibah yang kita terima itu adalah buah tangan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tiada satu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Banjirop ini ulah tangan kita sendiri teman-teman, jangan salahin Allah ya. Salahin Allah mah ntar di akhirat digebukin kita ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya yang saya bisa berikan update terkini per tanggal 30 Desember tahun 2024, dan banjirop ini akan sampai tanggal 3 Januari tahun 2024. Ini berita valid yang saya dapatkan dari BPBD ataupun dari BMKG ya, ataupun dari pemerintah kita lah ya. Itu aja yang saya bisa berikan, dan kurangi perjalanan di Jalan RM Marta Dinata ini teman-teman, karena itu tadi banjirop ya. Dan kurangilah di Jakarta Utara deh, barat utara ini dikurangi bagi kalian yang tinggal di timur dan selatan ya, karena lagi aerobnya lagi naik. Dan untuk saudara-saudaraku yang ada di utara dan barat, selalu waspada ya, dan semoga Allah menjaga kalian dari segala macam mara bahaya. Amin. Itu aja yang bisa saya berikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari jalan raya di samping Stadion JIS yang saat ini sedang banjirop. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.